Halo guys, gua Puta dan di sini gua mau bahas mengenai match antara Napoli versus Barcelona di leg pertama 16 besar Champions League. Barcelona akan bertandang ke kandang Napoli dan Barcelona musim ini yang terseok-seok, begitu juga Napoli akan bertanding. Kedua tim yang sedang dilanda ketidakbaikan performa tahun ini akan diuji di 16 besar Champions League. Barcelona di 5 match terakhir hanya memetik 3 kemenangan, sekali kalah dan sekali imbang. Bukan hasil yang baik. Kita lihat bahwa Barcelona bermainnya tidak cukup bagus, terutama di pertandingan terakhir, dan begitu juga Napoli, dan hanya memetik 1 kemenangan dari 5 laga terakhir. 2 hari sebelum match Barcelona melawan Napoli, Napoli akhirnya memecat pelatihnya Walter Mazzarri. Walter Mazzarri akan digantikan oleh Francesco Calzona. Ini merupakan pelatih ketiga Napoli musim ini, dan tidak akan mudah bagi Napoli karena butuh adaptasi dengan pelatih baru, skema baru, dan di laga krusial ini melawan Barcelona di 16 besar Champions League tentu tidak mudah. Dan gua mau bahas sedikit mengenai bagaimana strategi kedua tim, terus juga komposisi pemain yang ada, line up terakhirnya seperti apa. Oke, mari kita bahas. Skuad Barcelona yang akhir-akhir ini dilanda oleh cedera, dan kali ini Sergio Roberto dan juga Joao Felix sudah kembali latihan, dan dalam skuadnya ini sudah siap untuk dimainkan, namun kemungkinan besar tidak dimainkan dari awal. Mungkin di babak kedua Joao Felix bisa dimainkan, dan Barcelona tentu saja dengan line up terbaiknya, dengan Lamine Yamal yang lagi on fire tentu saja akan dipasang di sayap kanan, dan di sayap kiri kemungkinan seperti kemarin Pedri yang akan dipakai sebagai sayap kiri yang inverted ke tengah untuk membantu lini tengah, sedangkan DM-nya ada Christensen yang sudah dipercaya oleh Xavi dalam beberapa match terakhir walaupun belum begitu bagus. Lalu di depannya juga ada Frenkie de Jong dan Ilkay Gundogan. Gua sih mikirnya Xavi ini bakal menurunkan squad terbaiknya, line up terbaik, dan di back kemarin Pau Kubarsi yang tidak cukup bagus kemungkinan besar akan digantikan oleh Inigo Martinez yang berdampingan dengan Ronald Araujo. Di kanan ada Conde, di kiri ada Balde, dan kiper tentu saja Ter Stegen. Sedangkan untuk Napoli, kita nggak tahu ya pelatih baru ini akan menggunakan formasi yang sama 4-3-3 atau 4-2-3-1 atau ya formasi yang lain, kita masih belum tahu. Dan Napoli di match terakhir menggunakan formasi 4-3-3 dengan Simeone, anaknya Diego Simeone itu menjadi striker untuk menggantikan Victor Osimhen yang kemarin baru saja kembali dari Piala Afrika, dan Kvaratskhelia juga di tengah. Ada Di Lorenzo, Anguissa, dan pemain-pemain hebat lainnya di Napoli. Tapi kita tahu bahwa di tahun ini Napoli tidak begitu bagus. Saat ini Napoli mengguni peringkat 9 klasemen Serie A ya. Ini cukup jauh sekali dibandingkan musim lalu di mana dia berhasil menjuarai Serie A dengan pelatihnya yang sudah dipecat. Kunci kemenangan Barcelona untuk menghadapi Napoli adalah bagaimana mereka harus menguasai pertandingan, kompak di lini tengah, karena kunci utama Barcelona adalah permainan yang bagus di lini tengah. Dengan adanya Frenkie de Jong dan Ilkay Gundogan, gue berharap Barcelona bisa menguasai lini tengah dan bisa memberikan umpan-umpan yang baik untuk Lewandowski. Begitu juga di sektor sayap ya, dengan adanya Lamine Yamal. Kita tahu bahwa Lamine Yamal di musim ini menjadi pemain dengan dribble paling bagus, persentasenya berhasil melewati lawannya. Dan gue berharap Lamine Yamal, walaupun ini debut pertamanya di Champions League 16 besar, main sangat muda, gue berharap dia tidak tegang dan tentu saja bersinar bersama Barcelona di match nanti melawan Napoli. Untuk Napoli yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pergerakan Kvaratskhelia. Ini juga pemain yang tidak bisa di underestimate. Musim lalu bagus, walaupun musim ini tidak begitu oke, tapi tetap harus diwaspadai. Kita belum tahu apakah Victor Osimhen masih bisa dimainkan nanti atau masih menggunakan striker Simeone, anaknya Diego Simeone. Dan Napoli juga harus diwaspadai bagaimana mereka juga memainkan ball possession namun tidak sebagus musim lalu, tapi tetap perlu diperhitungkan. Kita tahu bahwa defense Barcelona akhir-akhir ini cukup buruk, koordinasi pemain belakang terutama ya, karena Araujo musim ini entah Conde ataupun Christensen, tapi Christensen jadi DM, Inigo Martinez itu masih belum ada chemistry yang bagus ya. Musim ini kelihatan banget bahwa sering miskom dan berbuah gol untuk tim lawan. Dan gue harap sih
lini depan Barcelona lebih klinikal, terutama Lewandowski yang akhir-akhir ini sering cetak gol, lebih bisa memanfaatkan peluang yang ada, bisa ngepanis musuh sehingga Barcelona bisa unggul di leg pertama, sehingga di leg kedua Barcelona akan lebih mudah untuk melawan Napoli di kandang Barcelona. Pada match ini gue lebih sedikit unggulkan Barcelona, mungkin 60-40, walaupun Barcelona dan Napoli musim ini sama-sama bapuk, sama-sama bobrok, tapi karena dari segi kualitas pemain Barcelona, gue yakin Barcelona masih bisa lebih unggul sedikit dibandingkan Napoli, dan gue harap dengan keunggulan tersebut Barcelona bisa unggul di leg pertama, mungkin dengan agregat 2-0 atau 1-0. Kalau 1-0 tidak begitu cukup memuaskan, tapi kalau 2-0 bahkan 3-0 itu akan membuat Barcelona lebih tenang. Gue harap sih Barcelona bisa menang. Ya 2-0 cukup sih, 2-0 cukup untuk Barcelona, biar nanti di kandang Barcelona lebih tenang. Karena Barcelona di musim ini juga untuk mengejar La Liga cukup sulit karena selisih 8 poin dari pemuncak klasemen Real Madrid, dan yang realistis adalah Champions, untuk mati-matian di Champions League. Karena ini juga termasuk kado yang spesial untuk Xavi yang telah memutuskan di akhir musim akan meninggalkan Barcelona, tidak melanjutkan sebagai pelatih Barcelona di musim depan. Dan gue harap pemain Barcelona bisa mengerti, bisa memberikan kontribusi yang terbaik buat Xavi dan buat semuanya, tentu saja fans ya, karena fans Barcelona sendiri udah lama banget tidak merasakan gelar juara Champions League. Gak muluk-muluk gelar sih, mungkin semifinal saja sudah cukup buat Barcelona musim ini, karena mengingat kualitas pemain dan gaya permainan Barcelona musim ini yang tidak begitu bagus. Gue sebagai fans Barcelona tentu saja menginginkan Barcelona melangkah jauh di Champions League musim ini. Oke, itu doang analisis gue. Sekian, kalau menurut kalian gimana tuh? Silahkan komen dan tunjukkan analisis kalian seperti apa, lalu juga prediksi kalian seperti apa. Terima kasih. Jangan lupa follow, like, comment, dan subscribe. Thank you for watching.